Hua Daoru penuh dengan harapan, dan Qin Yichen datang ke Wen Tianguan seolah-olah akan pulang. Begitu dia tiba, Qin Yichen melihat pasukan puluhan juta yang besar dan rapi berlutut dengan satu lutut, menunggu kedatangannya. Sambut Sang Jenderal dengan penuh kemenangan. Sambut Sang Jenderal dengan penuh kemenangan. Teriakan yang mengguncang ribuan mil pegunungan dan sungai menyebabkan Qin Yichen kesurupan. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan menyapanya dengan puluhan juta rekan, yang membuatnya ingat bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini. Mungkin di mata Qin Yichen, pertempuran ini bukanlah kemenangan, tetapi untuk puluhan juta pasukan di bawah komandonya, ini adalah konfrontasi langsung antara jenderal dan kaisar dan menang. Sungguh suatu kehormatan mengalahkan Kaisar Surga, dan kembali ke Istana Surga Tinggi. Tanda seru. Jika Anda dapat mengalahkan Kaisar sekali hari ini, Anda secara alami akan dapat mengalahkan untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya. Keganasan pertempuran ini tidak perlu dijelaskan dalam bahasa apapun. Ini adalah musuh dari berbagai kaisar. Qin Yichen mungkin memiliki trik, mungkin beruntung, dan bahkan bukan dia yang telah memanfaatkan sebagian besar pujian. Namun, jika Anda menang, Anda menang. Tidak ada yang benar atau salah di Kaisar Zheng, tetapi hasilnya sangat jelas. Kekaguman dan penghormatan di mata puluhan juta tentara sangat nyata. Kali ini tidak perlu lagi Ke Wen San memberikannya lagi, karena dia juga berdiri di depan tentara untuk menyambut Tuhan dan Jenderal. Ke Yuheng melambaikan tangannya lebih lagi. Air mata berkedip di mata lamanya. Jenderal yang melarikan anak-anak Yuan Tian telah kembali. Untuk menjaga Wen Tian pas, Ke Yuheng dan Feng Nianchu hanya bisa tinggal di belakang. Namun saat melihat kakak keduanya yang nafasnya masih lesu, dan pada Feng Nianwu yang telapak tangannya masih berdarah dan berdaging. Cinta yang saling berpelukan erat bisa dihancurkan, Jinsi bisa mengguncang Kaisar Surga. Saudara Tianxing. Saudara Tianxing. Tepat pada saat ini, saya melihat sosok pintar bergegas keluar dari kerumunan. Saya melihat telinga kelinci Xiao Yu memantul, dan wajahnya yang polos dan cantik penuh dengan keinginan, dan bahkan ada air mata yang belum diseka bersih. Kakak Tianxing. Xiao Yu terjun ke pelukan Qin Yichen, tetapi dada Qin Yichen tercekik untuk sementara waktu. Yu kecil, kakakmu Tianxing baik-baik saja. Pergi dan temui adikmu Yue Kong. Telinga kelinci Xiao Yu bergerak, dan dia melihat ke arah iblis Yue Kong yang kakinya patah. Pada saat itu, air mata hampir tidak bisa ditutup. Xiao Yu ingin memeluk Yao Yue Kong lagi, tapi melihat Yao Yue Kong melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kamu tidak perlu pelukan. Seperti kata pepatah, kamu ingin makan kaki kelinci untuk menebusnya. Kakak Yue Kong, kamu seperti ini, dan kamu tertawa. Saya harus mengatakan bahwa kaki Xiao Yu benar-benar ramping dan indah. Ini adalah kaki giok yang paling sempurna dan indah yang pernah dilihat Qin Yichen. Baik itu untuk makanan, hiasan, atau kekuatan tempur, itu benar-benar tak tertandingi di dunia. Ayolah, kakakmu Qian Kun seharusnya sudah memperkenalkanmu. Ini Hua Daorou, gadis Daorou. Telinga kelinci Xiao Yu yang ceria bergerak. Sister Daorou, hehe. Ini adalah pertama kalinya Hua Daorou melihat Xiao Yu. Dia tersenyum lembut dan bermartabat sebagai balasannya. Tetapi untuk beberapa alasan, tangan Yu gemetar, dan kemudian dia meremas sedikit, seolah-olah dia sabar. Tidak, Tuan Bai benar. Telinga Xiao Yu, siapapun yang melihatnya ingin menyentuhnya. Kalau begitu jangan tahan. Xiao Yu tersenyum dan menjulurkan kepalanya ke pelukan Hua Daorou. Yang terakhir hanya menyentuhnya dan terasa seperti sengatan listrik. Saat berikutnya, dia tidak bisa meletakkannya. Pada saat itu, Hua Daorou bahkan ingin hidup sendiri demi bulan yang cerah. Selama ia bisa menggendong Xiao Yu dan menyentuhnya sepanjang hari, menyaksikan langit berbintang berubah dengan baik. Qin Yichen tersenyum dan berkata, kamu bisa mendapatkan hujan dan embun. Jangan lupakan anak kecil itu. Hua Daorou menjerit. Baru kemudian dia ingat bahwa Xiao Guai masih berada di alam rahasia Daosil di dahinya. Di mana Anda meletakkan Xiao Guai? Tidak ada istana Dao di sini juga. Yao Yue Kong menyarankan di sebelahnya. Mari kita gabungkan dengan Qilinzi. Ini baik. Berbicara tentang Qilinzi, Qin Yichen juga menantikan fakta bahwa permaisuri Huaxu secara pribadi dapat menjaganya. Kapan keberadaan paling misterius di antara 10 foto akan lahir? Ketika berbicara tentang Qilinzi, Xiao Yu mengerucutkan bibirnya, sedikit tertekan. Karena Qilinzi yang berada di Wen Tianguan, dia hanya bisa mendengar bahwa Tianxing dan Yue Kong dikepung dan dibunuh oleh Kaisar, tetapi dia harus tinggal di Wen Tianguan. Karena Qilinzi terlalu penting bahwa Bai Guanxing secara pribadi memberitahu dia bahwa tidak peduli bagaimana dia menang atau kalah dalam klan Shenzi, Xiao Yu tidak dapat membantu, dan harus menjaga Qilinzi dengan baik. Bisa dilihat pentingnya Qilinzi jika tidak ada Qilinzi, Xiao Yu pasti sudah lama melintasi galaksi dan secara pribadi menendang Yuan Tiandi. Saya tidak tahu bagaimana Qilinzi dikandung, dan kapan akan keluar. Kuil Kailin, disebut nama seperti itu untuk saat ini. Sejak Qilinzi diambil kembali oleh Qin Yichen dan lainnya, dia telah diurus oleh umat manusia.
Kembalinya Yao Yuekong dan Xiao Yu telah memberikan Qilin Zi dunia rahasia dari lapisan bawah Taoisme, memastikan bahwa bahkan yang terkuat dari kaisar tidak bisa diam. Mencuri dengan nyenyak. Pada saat ini, di alam misterius cahaya ilahi, telur unicorn tergeletak di sana dengan begitu tenang, dan saya tidak tahu apakah itu terjadi atau merasakan kedatangan Qin Yichen dan yang lainnya. Cangkang telur itu sedikit bergetar. Qin Yichen buru-buru melangkah ke depan, dan melihat bahwa Qilin Zi yang dibungkus di dalamnya menjadi lebih jelas. Itu benar-benar seperti yang dia lihat sebelumnya. Ukiran Pixiu Qilin tidak berbeda. Tampaknya makhluk paling suci dan menguntungkan di dunia harus begitu biasa di seberang telur unicorn. Qin Yichen dapat merasakan cara yang dibaptis, agung, dan khusyuk. Taruh saja anak kecil itu di sini. Ketika Hua Daoru mendengar ini, Xiao Guai sudah jatuh ke samping saat tanda naga putih di alisnya berkedip. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa Xiao Guai pada saat ini tampaknya tidak terlalu membengkak, tetapi dia tampak berbusa di mulut, membelitkan dirinya dengan benang sutra. Sayangnya benang sutranya belum terbungkus seluruhnya, melainkan menempel di sekujur badannya. Pada tubuh yang dibungkus dengan benang sutra, agak mirip kupu-kupu, sepertinya ada anggota badan yang tumbuh. Saya harus mengatakan bahwa meskipun kupu-kupu setelah kepompong pecah itu indah, proses perubahan dalam kepompong sangat sulit untuk dikatakan. Tetapi bahkan jika itu adalah Qin Yichen, yang menyebut Xiao Guai belatung begitu mereka bertemu, dia sama sekali tidak membencinya saat ini, tetapi melangkah maju dan peduli dengan hati-hati. Berikan brokat surgawi itu kepada anak laki-laki itu. Qin Yichen mendengar kata-kata itu dan melambaikan tangannya, jubah brokat surgawi jatuh di atas Xiao Guai, seperti selimut kain kasa, membuat Xiao Guai, yang sepertinya mengalami mimpi buruk, segera tidur dengan nyenyak dan nyenyak. Segera setelah itu, mereka melihat bahwa gaun brokat surgawi itu seperti pertama kali mereka melihat Xiao Guai, berubah menjadi lapisan benang sutra, membungkus Xiao Guai ke dalamnya, dan berubah menjadi kepompong jangkrik lagi. Tapi anehnya, ketika saya pertama kali melihat Xiao Guai, kakinya tidak sebesar kaki Qin Yichen, tetapi sekarang mereka dikelilingi oleh semua orang, tetapi brokat surgawi masih membungkus Xiao Guai dengan sangat erat. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah bahwa melalui brokat surgawi, Qin Yichen masih dapat mendengar suara dengkuran pria kecil yang tidur nyenyak. Itu bukan yang lemah dan menunggu kekacauan datang,